Lagi-lagi Nabi menjadikan agama dan akhlak sebagai faktor untuk memilih pasangan hidup. Ya, jadi kita tanamkan ini kepada anak-anak kita. Jangan sampai nanti ketika mereka nikah ya 1 tahun 2 tahun sudah konflik rumah tangganya, sudah minta cerai. Karena itu tadi tidak menjadikan agama dan akhlak sebagai faktor utama dalam memilih pasangan. Padahal visi misi dalam menjalani bahtera rumah tangga itu adalah faktor yang sangat kuat, ya faktor yang sangat diprioritaskan dalam kita menjalani hidup rumah tangga. Maka ini yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan rumah tangga yang diridhoi oleh Allah, harus sama visi dan misinya. Visi kita adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, demikian juga misi kita adalah untuk senantiasa menjadikan rumah tangga ini sebagai sarana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing pihak itu harus menjalankan kewajibannya. Suami itu punya kewajiban, istri punya kewajiban. Suami punya hak untuk ditunaikan oleh istrinya, istri juga punya hak untuk ditunaikan oleh suaminya. Rumah tangga tidak akan kacau kalau penunaian kewajiban ini tidak terlaksana dengan baik. Suami tidak menjalankan perannya, istri tidak menjalankan perannya. Bagaimana bisa bahagia? Makanya perlu sebenarnya ya, bagi orang yang mau menikah itu sebenarnya dia belajar fikih munakahat dulu. Apa sih yang menjadi kewajiban seorang suami? Apa sih yang menjadi kewajiban seorang istri? Di antara kewajiban seorang suami, dia wajib memberikan nafkah yang halal untuk istrinya. Itu kewajiban suami. Suami yang kerja, suami yang cari nafkah. Bahkan nafkah halal yang dia berikan kepada anak istrinya ini menjadi infak yang terbaik di hadapan Allah. Jangan keliru. Kita kerja, ya bapak-bapak, kita kerja yang halal, cari nafkah, kemudian ini kita berikan kepada keluarga kita, itu menjadi infak yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinarun tasaddaqta bihi, dinarun anfaqtahu fi ahlik, ya, a'dhamuha ajran, dinarun anfaqtahu fi ahlik. Kata Nabi SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinar, uang yang kau infakkan di jalan Allah, uang yang kau pakai untuk bersedekah, uang yang kau pakai untuk membebaskan budak, uang yang kau pakai untuk menafkahi keluargamu, a'dhamuha ajran, yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah uang yang kau pakai untuk menafkahi keluargamu. Kamu berupaya untuk cari harta yang halal, ya, berikan kepada anak dan istri kita. Jadi ini tugas kita sebagai kepala keluarga, mencari nafkah yang halal bagi mereka. Jangan cari nafkah yang haram. Ini khianat namanya. Ya, cari harta dari perkara yang Allah haramkan, dari riswah, dari riba, kemudian ini yang dia jadikan nafkah untuk keluarga. Ini khianat namanya. Kenapa? Kepala keluarga punya tugas mencari harta yang halal. Kemudian apa lagi tugas kepala keluarga, tugas seorang suami? Dia harus memberikan pendidikan agama bagi anak dan istrinya. Dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Allah tidak berhenti sampai di situ. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat ini, dia mengatakan, "Alimuhum wa adibuhum." Ajari mereka ilmu agama dan disiplinkan mereka. Ya. Jangan sampai mereka ada yang tidak sholat, ya, kemudian istrinya tidak pakai hijab, dia biarkan, jangan sampai. Jadi
Ini keluarga yang kurang amanah, dia biarkan anak istrinya melakukan kemaksiatan tanpa dia sebut, tanpa dia didik. Maka tugas kepala keluarga adalah mendidik, ya, memberikan pendidikan agama kepada anak istrinya. Kalau dia tidak mampu karena kekurangannya, dia tak pernah belajar agama, dia berikan kesempatan, dia fasilitasi anaknya dia sekolahkan dengan di sekolahnya dia jadi agama, istrinya dia persilahkan untuk mengikuti pengajian. Itu tugas seorang kepala keluarga. Kemudian di antara kewajiban seorang kepala keluarga, dia hendaknya menjadi contoh teladan. Namanya kepala keluarga itu seperti lokomotif yang membawa gerbong di belakangnya. Dia dicontoh, ya, oleh anggota keluarganya. Maka hendaknya seorang kepala keluarga dia berupaya untuk menjadi sosok teladan. Satu masalah yang sering kali terjadi di tengah-tengah kita, seorang bapak menyuruh anggota keluarganya melakukan kebaikan, tapi dia sendiri meninggalkan. Atau sebaliknya, seorang kepala keluarga melarang anggota keluarganya dari keburukan, tapi dia sendiri melakukan. Ini tercela dalam anggota kita. Dalam surat As-Saff, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian itu mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak kerjakan? Amat besar kemurkaan di sisi Allah kalian mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan. Maka ini tugas kita sebagai kepala keluarga, harus menjadi sosok teladan. Apalagi kepada anak-anak. Anak-anak itu dia meniru contoh yang diberikan oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya suka ngomong kasar, anak-anak akan ngomong kasar. Kalau orang tuanya nggak sholat, anak-anak juga akan mudah untuk meninggalkan sholat mereka. Maka kepala keluarga harus berupaya untuk menjadi contoh teladan. Ustaz, berat sekali ya jadi kepala keluarga, ya berat. Makanya kita disebut sebagai tulang punggung. Itu ada falsafahnya di balik ungkapan tulang punggung keluarga. Kita yang menggapung keluarga ini, dan tulang yang paling keras dari tubuh manusia itulah tulang punggungnya. Tapi mudah-mudahan dengan kita upayakan yang terbaik sambil memohon kemudahan dari Allah, insya Allah amanah ini akan bisa kita lakukan. Nah, kalau istri apa tugasnya? Tunduk dan patuh kepada suami. Jadi sebenarnya jadi perempuan itu mudah, ya? Jadi istri itu mudah. Dengan jadi hamba Allah yang taat kepada Allah dan taat kepada suami, ya. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ida salatil mar'atu khamsaha." Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zawjaha ila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kalau seorang wanita itu dia menjaga sholat 5 waktunya, berpuasa di bulannya, kemudian menjaga kehormatan dirinya dan taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepada dia, silakan kamu mau masuk surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Bapak, tolong hadisnya dihafal, Pak. Bapak Ibu. Oke. Nabi mengatakan kalau pengen masuk surga harus taat suami. Itu syarat ibu-ibu bisa masuk ke surga dari pintu mana saja yang dikehendaki. Sudah, jaga kehormatan diri, jaga pergaulan, dan taat kepada suami. Berkhidmatlah kepada suami, maka ini akan menjadikan sang wanita masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Nah, ini yang pertama, ya. Kalau kita ingin untuk mendapatkan rumah tangga yang diridhoi oleh Allah. Kemudian yang kedua, hendaknya rumah tangga kita itu diisi dengan ketaatan kepada Allah. Jadi bukan hanya having fun bareng-bareng, tapi taat bareng-bareng kepada Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah ya, ini yang hadir di kajian ini pasangan. Jadi pesannya tersampaikan kepada kedua belah pihak. Kita itu kalau ingin diridhoi oleh Allah, rumah kita itu penuh dengan ketaatan. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara sababul rahmat, sababul nuzul rahmat, sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ya, kepada rumah tangga kita adalah kita saling ta'awun, saling tolong menolong dalam ketaatan. Nabi SAW mengatakan rahimallahu ra'an. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan curahan rahmat kepada seorang suami yang dia bangun di waktu malam, kemudian dia mulai sholat malam, lalu dia membangunkan sang istri. Jadi bukan hanya dia yang qiyamul lail, tapi dia bangunkan istrinya. Fa'in abad, kalau istrinya itu enggan, susah untuk bangun, maka dia percikan air ke wajah sang istri. Ya, tolong dicatat ya Bapak, memercikkan air. Bukan mengguyur kan? Bukan mengguyur. Kami guyur gitu ya. Perlunya ketiganya. Demikian juga rahimallahu ra'atan. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang dia bangun di waktu malam, kemudian dia qiyamul lail, lalu dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya enggan untuk bangun, maka dia percikan air di wajah sang suami. Ya, sebenarnya, para ulama mengatakan rahimallahu ra'atan. Itu Allah merahmati, itu ada dua maknanya. Yang pertama ini doa dari Nabi. Nabi mendoakan kita yang mengisi rumah tangga kita dengan ketaatan. Ya, semoga Allah merahmati mereka. Tafsiran yang kedua, ini pengkhabaran, bukan hanya sekedar doa. Allah akan merahmati. Jadi yang pertama itu doa, semoga Allah merahmati. Kalau yang kedua, tafsiran yang kedua, maknanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan merahmati pengkabaran dari Nabi. Ini wajar kalau misalnya rumah kita itu kok gersang gitu ya, mungkin kita kurang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang ta'awunnya, saling tolong menolong dalam kebaikan. Maka cobalah bangun semangat untuk saling menasihati, saling memberikan dorongan, ya. Misalnya kita memberikan dorongan untuk berinfak di jalan Allah, saling memberikan dorongan untuk berbakti kepada orang tua dari kedua belah pihak, saling memberikan dorongan misalnya untuk melakukan ibadah umroh, ibadah haji, dan yang semisalnya itu kita saling tolong menolong misalnya. Seorang istri memberikan dorongan kepada suaminya, seorang suami pun memberikan dorongan kepada sang istri. Kemudian yang ketiga, barakallahu fiikum. Ya. Bahwa ini rahimani wa rahimakumullah, agar rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya kita tidak boleh menganggap ringan tipu daya syaitan. Jangan buat celah syaitan itu masuk dan merusak rumah tangga kita. Baik syaitan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Orang itu kalau punya sesuatu yang berharga, dia akan sesuatu itu diambil begitu saja direbut oleh orang lain. Dia akan jaga, dia akan bikin tempat penyimpanan rahasia, berangkas dengan kode yang kompleks, biar tidak mudah untuk dicuri orang. Rumah tangga kita itu lebih berharga daripada aset kita. Maka perlu dijaga. Kenapa? Karena yang namanya iblis dan bala tentaranya, mereka itu sangat suka untuk membuat yang carut-marut rumah tangga kita. Dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam Sahih Muslim, Nabi mengisahkan, "Anna iblis yad'u arsyahu 'alal ma', tsumma ba'atha samawati." Yang namanya iblis itu punya singgasana di atas lautan, di atas samudra. Kemudian dia mengirimkan bala tentaranya. Fa'adnahum ilahi a'dhamum fitnah. Maka ketika bala tentara ini kembali, yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar kerusakan yang dia timbulkan.
Maka mulailah datang melapor satu persatu bala tentaranya kepada iblis laknatullah alaihi. Qad fa'altu kada wa kada. Aku sudah melakukan kerusakan demikian dan demikian. Semuanya dianggap ringan oleh iblis laknatullah alaihi. Sampai kemudian ada di antara bala tentaranya iblis ini yang mengatakan, "Ma taraktu illa faraktu bainahu wa baina imra'atihi." Tidak aku tinggalkan si fulan kecuali aku sudah porak-porandakan rumah tangganya. Aku sudah ceraikan antara dia dengan istrinya. Maka apa respon iblis laknatullah alaih? Dia dekatkan orang tadi, kemudian dia katakan, "Nikma anta, engkau adalah bala tentaraku yang terbaik." Kenapa? Karena kerusakan dari perceraian atau dari rumah tangga yang porak-poranda tadi itu akan menjalar kemana-mana. Anak-anaknya jadi terabaikan, ya, masyarakat pun jadi rusak. Jadi kita lihat orang-orang barat, ketika rumah tangga mereka tidak mereka aja, ya nggak rusak. Anak-anaknya terjerumus pada pergaulan yang keliru, ya, banyak sekali kerusakan. Makanya ibu itu sangat suka. Nah kita itu nggak boleh sama sekali meremehkan keberadaan setan di tengah-tengah rumah tangga kita. Makanya zikir pagi petang itu jangan ditinggalkan. Rumahnya itu dipenuhi dengan zikrullah, jangan dipenuhi dengan kemaksiatan. Makanya kita sampai ketika akan berhubungan suami istri saja ada doanya. Ya, coba apa doanya? Apa? Bismillah doa. Kan? Ya. Saya sekarang lupa, tapi kalau nanti malam bisa ingat. Allahumma janib. Oh, kalau apa tuh? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Allahumma janib nih. Hah? Allahumma janib. Bukan, apa? Lupa. Kalau sekarang lupa, tapi kalau nanti insya Allah malam ingat ya. Sekarang lagi puasa lupa ya. Nah, sampai ada doanya ini kenapa? Kok ketika berhubungan suami istri kita minta perlindungan, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala dari gangguan setan. Karena itu tadi memang setan itu coba berusaha bagaimana menjadikan rumah tangga kita itu baik. Ya. Kalau ibaratnya Syekh Abdul Razak itu dalam sifat para muslimah, beliau mengatakan yang namanya iblis. Iblis itu kan hidup sejak dari zaman bapak kita Adam alaihissalam, dia sudah eksis. Ya, ibarat perusahaan, dia itu bikin perusahaan yang sudah lama berdiri. Dunia Menir saja berdiri tahun berapa? Nggak capek-capek. Iblis sangatullah sudah kalau bikin perusahaan itu ya berdiri sejak zaman Adam sebelum diciptakan gitu ya. Jadi trik-trik untuk mencerai-beraikan kita itu luar biasa, itu banyak itu. Maka jangan sampai kita kemudian meremehkan ya keberadaan iblis karena tua air setan ini ya dalam mencerai-beraikan rumah tangga kita. Baik, inilah mungkin Bapak dan Ibu rahimahullah ya penjelasan ringkas. Sebenarnya masih kalau kita ingin gambarkan lagi itu masih banyak lagi ya cara-cara untuk menjaga keharmonisan rumah tangga kita, menjadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat dan doa-doa kita
dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi apa yang kita sampaikan di awal, manfaatkan Ramadan yang kita ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.